Assalamualaikum, Mbak. Bisa dimulai sekarang atau 19.15? Ibunya mau jalan aja sih, nanti akan gabung kalau misalnya bisa. Untuk si acara udah siap. Nggak, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Karena waktu sudah menunjukkan 7.15, bisa dimulai acaranya ya. Saya persilahkan untuk MC untuk memulai acara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu dosen Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember, kepada Bapak Ibu guru perwakilan dari SMA Negeri 1 Kencong, dan juga kepada teman-teman sekalian kelas 10 dan kelas 11 dari SMA Negeri Kencong serta panitia yang saya kasihi. Terima kasih telah berpartisipasi dalam webinar pada pagi hari ini dengan tema hibernasi, hidup bersih sehat, dan manajemen stres selama pandemi COVID-19 yang dilakukan secara virtual melalui Zoom dan juga dapat disaksikan melalui live streaming YouTube. Dengan saya, Feby sebagai MC pada pagi hari ini akan menyampaikan tata tertib dan juga susunan acara sebagai berikut. Untuk tata tertib yaitu yang pertama, dimohon kepada peserta Zoom untuk mengganti username pada room Zoom ini dengan aturan yaitu kelas _ nomor absen _ nama peserta Zoom. Kemudian selanjutnya tata tertib yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan diperbolehkan mengaktifkan mikrofon bila dipersilakan oleh MC ketika sesi tanya jawab. Kemudian untuk kamera boleh di-on-kan sekiranya memungkinkan atau juga boleh di-off-kan selama acara berlangsung. Selanjutnya susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama sambutan dan juga pembukaan oleh Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember, kemudian sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kencong, selanjutnya dilanjutkan dengan pretest, kemudian akan ada perpindahan atau breakout Zoom untuk kelas 10, kelas 11 tetap di room ini, kemudian dilanjutkan dengan materi pertama dan juga pengenalan profesi apoteker, selanjutnya dilanjutkan dengan games, lalu materi kedua yaitu tentang manajemen stres, dan yang terakhir yaitu penutupan, dokumentasi, dan juga ketika nanti live dari Zoom ini akan dilanjutkan dengan pembagian link post-test. Demikian untuk susunan acara pada pagi hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dan juga sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ibu Apoteker Lydia Ameliana, Sarjana Sains Magister Farmasi, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada Ibu Lydia. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kencong kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ainur Rofiq, Magister Pendidikan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada Bapak Ainur. Selanjutnya dilanjutkan dengan pretest. Untuk pretest ini nanti teman-teman yang ada di room ini yaitu kelas 10 dan juga kelas 11 akan mengerjakan pretest dengan link pretest akan disebarkan oleh panitia melalui WhatsApp group maupun melalui live streaming YouTube dan juga chat yang ada di dalam room ini. Jadi teman-teman tinggal klik pada linknya dan mengerjakan pretest selama waktu 5 menit. Silakan untuk teman-teman untuk memulai mempersiapkan diri untuk mengerjakan pretest. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan pretest yang telah diberikan panitia. Selanjutnya kepada teman-teman dari kelas 10 untuk menerima undangan breakout Zoom yang telah dibuat oleh panitia untuk berpindah dari room ini. Sementara untuk kelas 11 tetap berada di room ini. Bila ada kendala selama atau tidak menerima undangan dari breakout Zoom, maka boleh menginformasikan melalui chat pada room ini agar panitia mengetahui siapa-siapa yang belum bisa masuk ke dalam room yang lain, terutama untuk kelas 10.
Terima kasih. Apa tidak langsung dipindahkan teman-teman yang room 2? Panitia. Sudah, Feb ini lagi dipindah-pindahkan itu. Udah Oke. dipindah. Terima kasih kepada si Medcom. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya yang akan memandu sebagai moderator dalam materi pada pagi hari ini. Jangan bosan-bosan sama saya. Sebelum kita mulai materi, panitia sudah menyiapkan jargon teman-teman buat kita pada pagi hari ini. Jadi ikuti saya ya. Jadi kalau saya bilang hibernasi, jawabannya mantap. Yuk ikut semuanya. Panitia juga nggak boleh nggak ikut ya. Semua harus ikut. Hibernasi. Mantap. Bagus sekali semangatnya. Makin malam makin menggairahkannya. Nah, pada pagi hari ini materi akan disampaikan oleh kakak-kakak dari panitia ini mengenai yang pertama yaitu materi tentang pengenalan profesi apoteker, kemudian materi yang keduanya yaitu terkait tentang PHBS atau pola hidup bersih dan sehat yang akan dibawakan oleh kakak kita, kakak tercantik yaitu kakak Aura. Dipersilakan kepada kakak Aura untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Oke, halo, terima kasih Kak Febi atas kesempatannya. Sama-sama. Dan Kak Aura. tentunya Kak Aura ingin nyapa nih buat teman-teman dari SMA Negeri 1 Kencong. Gimana nih, masih semangat ya? Pagi-pagi kita akan seru-seruan bareng tentunya di acara hibernasi. Nah, sebelum kita lanjut,
ke acara intinya atau ke materi pertama, Aura pingin ngajak teman-teman kenalan dulu nih sama profesi apoteker. Nah, kalau misalkan dengar kata apoteker, pasti identiknya apotik ya, teman-teman. Tapi ternyata apotik itu nggak cuman kerja di apotik aja. Mungkin dari Kak Feby bisa kasih bocoran dikit nih. Kira-kira apoteker kerjanya bisa di mana aja sih? Kerjanya apoteker tuh luas banget sih Kak Aura, nggak cuma di apotek aja. Setahu saya juga bisa di industri, di pemerintahan, seperti itu. Benar banget. Jadi apoteker sendiri itu apa sih? Jadi sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Lalu, kerjaannya ngapain aja? Udah kuliah 4 tahun, ditambah 1 tahun profesi, masa iya sih cuman kerja di apotik, jual beli obat aja? Ternyata nggak cuman itu aja, teman-teman. Kita bertugas dan juga bertanggung jawab dalam pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian, dan juga pengelolaan obat. Ternyata nggak cuma sampai segitu aja nih pekerjaan apoteker. Kita juga melakukan pelayanan di rumah sakit dan juga bisa melakukan pelayanan farmasi klinik di puskesmas dan juga apotik. Selain itu, kita juga bisa bekerja di industri dan di pemerintahan. Contohnya di pemerintahan ini di mana aja? Bisa di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga di BPOM. Seperti itu. Jadi apoteker ini kerjanya itu luas banget. Mulai dari PBF bisa, di setiap fasilitas kesehatan itu bisa, industri bisa, dan juga di pemerintahan. Nah, kira-kira teman-teman nih, pasti udah ada gambaran ya, apalagi sekarang udah kelas 11, mau naik kelas 12, kira-kira yang masih bingung, masih galau, masa depannya mau dibawa kemana, nah apoteker bisa jadi pilihan buat teman-teman untuk berkarir ke depannya. Nah, cukup segitu untuk pengenalan apotekernya. Sekarang kita akan langsung lanjut ke materi yang pertama. Materi pertama ini sangat erat di kehidupan kita sehari-hari yang wajib banget kita terapkan di kehidupan sehari-hari, apalagi di era new normal, yaitu PHBS. Aura mau tanya nih, dari teman-teman SMAN 1 Kencong ada yang tahu nggak PHBS itu apa? Mungkin dari Mas Alfi bisa nyampaikan pendapatnya nih PHBS ini apa? PHBS itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin kalau misalnya di saat-saat ke pandemi kayak gini, kayak misalnya jaga jarak, terus memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan seperti itu mungkin, Kak. Oh, benar. Jadi itu baru beberapa contoh dari PHBS. Nah, yang paling sering digadang-gadang sama pemerintah itu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, kita bakal ngebedah nih satu-satu. Yang pertama, kita bakal ngebahas tentang memakai masker. Sebelumnya, kita ini kan lagi terkena fenomena pandemi virus corona. Virus corona ini adalah salah satu virus yang super duper bandel, yang susah banget ditanganinya. Karena apa? Karena dia ini bisa melakukan penyebarannya melalui udara. Dan juga karena melalui udara ini, ketika kita melakukan percakapan atau pernafasan normal dengan orang yang terpapar, kita yang sehat bisa terkena virus corona ini. Lalu, gimana sih cara pencegahannya? Nah, menggunakan masker. Masker ini adalah menjadi salah satu protektor pertama kita yang murah, mudah, dan terjangkau. Nah, kapan aja sih bisa kita pakai masker ini? Masker ini dipakai kapanpun dan dimanapun, apalagi ketika kita ada di ruang publik. Selain itu, kalau misalkan kita udah ngerasa nggak fit nih, kayak udah beliang, sakit, itu bisa diwajibkan untuk mengenakan masker. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis masker? Kalau misalkan kita tahu, di luar sana banyak banget jenis masker, padahal bentuknya sama. Kenapa namanya beda-beda? Karena ternyata ini efektivitasnya itu beda.
efektivitasnya ini bisa dilihat dari mana sih? Yaitu kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk melindungi masuknya virus itu melewati masker itu sendiri. Nah, yang paling efektif ternyata adalah N95. Di posisi kedua ada FFP dan juga masker bedah, sekitar 80-95% efektifnya, dan kain 3 lapis ini ternyata sekitar 50-70%. Nah, masker yang tidak disarankan untuk digunakan di ruang publik ternyata adalah yang jenisnya scuba dan juga buff. Karena ternyata nggak efektif nih teman-teman untuk menahan virus itu bisa masuk melewati masker tersebut. Lalu ketika kita sudah tahu berbagai jenis masker dengan efektivitasnya, kita harus mengenakan masker ini dengan benar dan tepat. Nah, benar dan tepat ini seperti apa? Nah, selain kita harus memilih masker dan hindari penggunaan buff dan scuba, penggunaan masker ini harus dikaitkan di dalam telinga. Di bagian atas masker harus ditarik sampai atas hidung. Hindari jangan sampai ada celah nih antara masker dan juga hidung. Nah, caranya bila ada kawat yang di bagian atas harus ditekan sesuai bentuk hidung. Kemudian untuk bagian bawah masker, tarik sampai dagu. Jadi, area atas hidung sampai bawah dagu itu harus tertutupi oleh masker. Kemudian, ini kebiasaan banget ya teman-teman, ketika kita mau makan, narik maskernya itu langsung geleret, ditaruh di leher aja. Padahal itu tuh kurang tepat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau makan atau mau ngapain gitu ya, lebih baik lepas dulu maskernya, disimpan di tempat yang bersih dan juga aman, kemudian baru nanti dipakai lagi. Jadi, kenapa sih kok nggak boleh ditaruh di leher? Karena ketika ada mikroorganisme di leher yang nempel, ketika ditarik lagi maskernya ke atas, akan nempel di bagian dalam masker. Jadi, ya sama aja gitu. Nah, untuk M yang selanjutnya, yaitu mencuci tangan. Nah, kalau dulu kita mau makan, cuci tangannya ya udah asal basah aja. Asal kena air, itu namanya udah cuci tangan. Namun ternyata mencuci tangan yang tepat dan benar, yaitu menggunakan metode 6 tahap selama 20 detik menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kenapa sih kok harus menggunakan air mengalir dan sabun? Ternyata kalau kita cuma menggunakan air aja, itu nggak efektif untuk membunuh mikroorganisme yang ada di tangan kita. Jadi butuh bantuan sabun untuk membunuh seluruh bakteri dan virus, khususnya yaitu virus corona. Nah, kenapa kok bisa membunuh? Karena sabun ini mengandung surfaktan, ditandai dengan adanya busa ketika digosokkan dengan air. Nah, kenapa kita harus mulai membiasakan diri untuk rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir? Karena virus corona ini mampu bertahan hidup di benda mati dengan kisaran waktu tertentu. Contohnya di stainless steel bisa sampai 72 jam, kemudian di kertas dan juga kardus sekitar 24 jam, dan di tembaga ini selama 4 jam. Jadi teman-teman yang biasanya males, mager cuci tangan, mulai dari sekarang harus ngebiasain mencuci tangan. Kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa sih kok malah pakai sabun? Kan banyak banget di luar sana produk kesehatan yang bisa membunuh mikroorganisme. Contohnya kayak hand sanitizer. Kalau menurut Kak Feby, kira-kira kenapa kok kita harus pakai sabun tapi malah nggak dianjurkan menggunakan hand sanitizer? Soalnya Kak, menurut saya kalau pakai sabun itu lebih bersih dan juga mikroorganisme yang ada di tangan kita itu lebih terbasmikan Kak ketika kita pakai sabun dibandingkan pakai HS. Ya, jadi emang nih hand sanitizer emang kurang efektif membunuh seluruh mikroorganisme yang ada di tangan kita. Tapi nggak salah juga. Jadi istilahnya hand sanitizer ini kayak jadi pilihan kedua ketika sabun dan juga tempat kita mencuci tangan ini
jauh dari jangkauan atau tidak ditemukan. Seperti itu. Tapi memang hand sanitizer ini kurang optimal. Jadi usahakan teman-teman untuk rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, lalu gimana ya ketika kita udah melakukan pencegahan kayak memakai masker, udah rajin cuci tangan, tapi kan kita juga tetap harus kontak dengan benda-benda mati. Nah, caranya yaitu dengan meminimalkan kontak. Contohnya, gunakan siku ketika kita membuka pintu atau menekan tombol lift. Kemudian, jangan memegang ganggang pintu, tangga, atau eskalator, kayak gitu. Nah, buat teman-teman cewek-cewek nih, yang rajin banget langganan shopping online, yang belanja online, ini ada kiat-kiat aman ketika kita terima paket. Yang pertama, tetap jaga jarak ketika kita menerima paket dari akang-akang kurir. Kemudian, jangan lupa untuk terus memakai masker. Selanjutnya, semprot paketan kita dengan hand sanitizer, langsung buang pembungkusnya ke tempat sampah, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, M yang selanjutnya yaitu menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak itu super duper penting sampai pemerintah memiliki program untuk menjaga jarak, yaitu karena untuk meminimalisir paparan dan juga membatasi penyebaran virus corona melalui percikan droplet dari orang lain. Nah, ketika kita ngomong, apalagi batuk dan bersin, kita tuh mengeluarkan droplet yang tiba-tiba ketika itu mengandung virus, orang lain bisa tertular, begitupun sebaliknya. Jadi, yuk mari teman-teman dari SMA N1 Negeri Kencong mengajak keluarganya untuk lebih disiplin menerapkan PHBS di kehidupan sehari-hari. Karena kita adalah agen perubahan untuk membantu memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Cukup sekian untuk materi pertama. Saya kembalikan ke MC kita, yaitu Kak Peggy. Terima kasih Kak Aura untuk penyampaian materinya pada pagi hari ini. Nah, teman-teman udah tahu ya kenapa begitu penting banget mengenai PHBS ini. Karena teman-teman juga merupakan agen yang berkontribusi untuk mengingatkan sesama yang lain, bukan hanya pribadi diri sendiri, tapi juga orang sekitarnya teman-teman. Nah, untuk melanjutkan dari materi ini, teman-teman boleh bertanya melalui via chat pada room ini, langsung aja jika ada pertanyaan. Kalau pertama ini maksimal 2 pertanyaan dari teman-teman untuk tanyakan ke Kak Aura. Silakan teman-teman. Memori. Teman-teman ada sedikit informasi juga, selama bertanya ini nanti dari panitia di akhir acara akan memberikan dopres buat teman-teman yang nantinya memiliki pertanyaan yang terbaik selama sesi pada materi 1 maupun materi 2 nantinya. Dopresnya yaitu berupa pulsa atau Shopee Pay sejumlah 25.000 per orang yang akan dikirimkan oleh panitia. Jadi teman-teman, siapa tahu kalian beruntung bisa membawa pulang dopres pada pagi hari ini. Lumayan ya dapat lumayan enggak? Shopee Kalau Pay. rajin Lumayan tanya, loh. Jadi 50.000 kalau tanya terus tuh. Makanya. Mumpung ada promo. Bentar. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu games. Nah, pasti kan udah capek nih dengar-dengar materi. Oh ya, jangan lupa, hibernasi. Mana suaranya? Mantap. Kurang semangat. Ayo, hibernasi. Mantap. Oke, sekarang kita lanjutkan ke games ya, biar semakin cair nih suasananya. Ayo dipandu sama kakak kita, Kak Fardina dan juga Kak Jess yang kece-kece ini. Silakan memandu games pada pagi hari ini.
Monggo kakak-kakak. Ayo Kak Fardinda, Kak Jess, mana suaranya? Apa dipanggil sama adik-adiknya nih? Udah siap adik-adik gamesnya? Udah kita games dulu ya bentar. Ini gamesnya. Ayo Kak dibuka dulu games yang pertama. Nah, jadi tata tertibnya gini adik-adik. Nanti gamesnya ini tebak gambar, dikasih waktu 1 menit lah. Kalau udah 1 menit, nanti kalian bisa jawab atau cepet-cepetan di antara kalian yang bisa jawab, langsung aja ditebak berapa. Di sini ada gambar wajahnya. Jadi kita mulai sekarang ya, 1 menit dari sekarang. Ini gamesnya ada berapa wajah di gambar ini. Nanti yang bisa langsung aja jawab. Kalau ada yang malu bisa ketik di chat ya, adik-adik. Ayo, kira-kira ada berapa wajah di gambar itu? Kak, ada yang ngechat, Kak. Dari dari adik Alfi. Dari adik Alfi, oke. Kita adik Alfi tunjuk deh itu 10 tuh kira-kira di mana aja ya? Diurut dari bawah, Kak. Kiri terus ke kanan, Kak. Jadinya dilihatnya ada 10. Iya, yang mana aja? Dari kiri ke kanan. Oke, gimana Kak Dina jawabannya? Ya, jawabannya benar. Ada 10 wajah ya di situ. Dari yang cowok cewek di bawah itu, terus di atasnya itu tiap rantingnya itu ada 2. Di ranting kecilnya lagi nanti ada lagi. Nah, ini dia penjelasan dari pertanyaan yang tadi ya. Jadi benar ada Elvi. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, selanjutnya games kedua masih ada nih. Sama, tebak gambar juga, tapi bedanya ini butuh kejelian sih, ya Kak Dinda. Ini ada berapa hewan nih di gambar ini? Coba tebak. Ayo, 1 menit dari sekarang. Ayo berapa? Ayo. Ini lebih susah dari yang pertama tadi. Kalau malu lewat chat aja nggak apa-apa. Ayo. Keburu waktunya habis. Ayo, yang udah jawab tadi jawab lagi nggak apa-apa, atau teman-temannya yang lain juga. Ada yang mau jawab, Kak. Ya. Mana? Ada yang mau jawab, Kak. Itu Kak Adik Rahmat itu mau jawab. Iya, ayo Adik Rahmat jawab, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau nggak salah ada 10 juga, Kak. Yakin ada 10. Kalau nggak salah sih, Kak. Saya ngitungnya gitu, Kak. Ya udah, coba sebutin dulu. Nanti kita periksa bareng-bareng. Itu ada ular, ada ikan, pinguin, kuda, kucing, terus serigala, terus ada tikus, terus ada itu apa butterfly itu, Kak? Butterfly. Dragonfly, dragon itu, Kak, lupa Kak namanya. Capung. Nah, capung. Sama itu yang di pundak itu kayaknya kayaknya hewan juga itu, Kak, yang di pundaknya gajah itu. Oh iya, gajah belum tadi diomongkan, Kak, ya. Oke. 10 kayaknya, Kak. Oke, gimana Kak Dina? Kita buka aja jawabannya. 10 apa bukan? Wah, sayangnya kurang tepat nih, kurang jeli. Ini ada 13. Coba dilihat itu ada tikus, ada capung, ada ikan kecil yang di matanya gajah,
ada kucing, kemudian ada gajahnya, ada ikan pari, ada ikan kembung, ada lumba-lumba, ada ular, ada penguin, ada kuda, keledai, kucing, apa lagi yang belum disebut? Ularnya 2 ya tadi? Apanya? Ularnya ada Ularnya 2. Kok ada 2, Iya. Kak? Bukannya 1, Kak? Itu Ada 2 dibelalai itu. sama di ekor. Ekor. Wah, nggak jeli, Nah, Kak. Selamat malam Bapak Ibu pelanggan jasa hormati saat ini perjalanan Anda sudah tiba di ya ternyata. Oke, kayaknya udah ya Kak Din, waktu kita udah habis ya. Ya udah, sekian Iya, dari sudah game. habis. Terima kasih teman-teman. Coba saya kembalikan ke Kak Feby. Terima kasih Kak Fardina dan juga Kak Jess atas gamenya. Nanti kalau yang menang-menang tadi hadiahnya bisa di belakang nanti kontak sama saya ya. Nanti saya bagikan kontaknya Kak Fardina dah yang mau. Yuk kita lanjutin materi selanjutnya setelah games, yaitu materi kedua mengenai tentang manajemen stres, di mana di masa pandemi ini banyak sekali ya teman-teman terkait dengan yang harus dirumahkan, terus bersekolah pun dari rumah, school from home maupun juga work from home. Nah teman-teman tentunya kita harus banyak mengatur pola kita baik secara fisik, pikiran, untuk bisa manajemen waktu belajar kita juga. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita sambut pemateri kedua kita, yang lucu dan imut, Kak Maria. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita mau bareng-bareng belajar tentang manajemen stres. Nah, sekarang teman-teman masih semangat kan? Ayo, SMAN 1 Kencang masih semangat dong. Nanti ya Kak, habis ini kita tes lagi pakai jargon kita. Kita sekarang mau belajar dulu sama-sama. Manajemen stres. Nah, kira-kira kalau dengar kata-kata stres itu apa yang dipikirannya teman-teman? Kita tanya dulu deh Kak Feby. Kak Feb, kalau stres itu apa sih yang Kak Feby pikirin? Aduh Kak, kalau stres itu biasanya banyak tugas, itu buat stres. Terus juga banyak pikiran, jauh dari siapa tuh ya, itu juga buat stres Kak. Oke, jadi stres itu banyak penyebabnya, banyak faktornya. Yuk Kak, di next. Nah, apa itu stres? Jadi stres itu adalah suatu reaksi baik secara fisik maupun secara emosional ketika kita mengalami sesuatu perubahan. Apa aja perubahannya, apa aja pemicunya, nanti kita habis ini belajar. Jadi stres itu bisa merusak kesehatan kita ketika dia terjadinya sangat lama, dan yang jelas terjadi ketika stresnya makin berat gitu ya, makin berat, makin lama itu akan merusak kesehatan kita. Yuk Kak, di next. Nah, tanda dan gejalanya kita kenali dulu. Ayo, sekarang kita mau kenal tanda dan gejalanya dulu. Kira-kira teman-teman ini punya nggak ya gejala-gejala ini? Yuk, yang pertama, gelisah, perasaan berdebar-debar. Nah, gelisah itu biasanya ya kira-kira nggak nyaman gitu kan. Terus perasaan berdebar-debar, bukan berdebar-debar karena ketemu doi ya, tapi berdebar-debar ketika stres. Nah, itu beda ya teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, mudah tersinggung. Ayo, siapa yang di sini mudah tersinggung? Jangan-jangan teman-teman lagi stres nih. Nafsu makan berlebih atau malah nafsu makan berkurang? Insomnia. Biasanya kan insomnia ini banyak didengar ya, istilah insomnia ini. Tapi nggak tahu artinya apa sih, Kak? Jadi insomnia itu adalah sulit tidur atau nggak bisa tidur secara nyaman, secara nyenyak gitu. Ada keluhan juga seperti mungkin sakit kepala, pencernaan, mah atau diare, seperti itu ya. Dan kemudian sulit berkonsentrasi. Jadi itu adalah tanda dan gejala stres. Yuk kita kenal lebih dalam lagi. Klasifikasi stres. Jadi klasifikasi itu merupakan pembagian ya. Jadi stres itu dibagi dalam 2 hal. Yang pertama karena pemicunya, yang kedua karena waktunya. Nah, kalau berdasarkan pemicunya nih, ada stres fisik, ada stres yang psikis. Fisik itu artinya ketika mungkin kita terbentur atau terluka secara fisik gitu ya. Kalau psikis ini bisa jadi karena kita banyak pikiran seperti itu. Terus kemudian berdasarkan waktunya ada yang jangka panjang. Yuk Kak, dilanjut. Nah,
apa sih overthinking? Biasanya kan teman-teman sering nih dengar overthinking. Sekarang Kak Maria mau tanya dulu buat siapa ya kira-kira nih? Kak Yasmin deh, Kak Yasmin. Kira-kira nih apa sih overthinking itu, Kak? Pokoknya memikirkan sesuatunya itu terlalu berlebihan gitu, Kak. Nah, betul banget. Jadi overthinking itu yang namanya over artinya kan berlebihan ya. Jadi overthinking itu adalah memikirkan sesuatu secara berlebihan. Dipicu mungkin khawatir atau hal-hal yang sepele tapi malah dipikirin terus-menerus. Overthinking versus stres itu apa? Jadi stres itu merupakan salah satu hasil dari overthinking. Yang artinya ketika kita overthinking secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan stres. Yuk, next, Kak. Next, Kak. Coba lanjut dulu, ini punyaku. Oke. Hang lagi. Jadi ketika kita overthinking, kita akan stres ya, otomatis secara terus-menerus seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi kira-kira ya ketika kita sudah overthinking, stres? Nah, berbahaya bagi tubuh ketika itu terjadi terus-menerus secara berkepanjangan. Jadi kalau dia terjadi terus-menerus itu akan berbahaya, tapi ketika tidak terjadi terus-menerus, maka tidak berbahaya. Nah, seberapa besar dampaknya yang kita alami ketika kita mengalami stres terus-menerus? Yang pertama, jelas kita akan mengalami gangguan imun. Tadi Kak Aura sudah bilang 5M. Nah, tapi selain 5M, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari yang namanya coronavirus ini? Nah, kita harus menjaga imun kita tetap kuat, tetap fit, tetap stamina. Nah, caranya adalah menghindari stres. Karena kalau kita stres dampaknya ke gangguan imun. Masalah berat badan, tadi kan sudah dijelasin ya, kalau kita stres bisa jadi kita malah banyak mengkonsumsi makanan secara berlebih atau malah yang kurang makan, jadi berat badan kita semakin turun, malah kekurangan berat badan. Yang ketiga ada depresi atau kecemasan, ansietas. Ya, jadi kita cemas, kita depresi gitu kan. Nah, kalau depresi ini terus-menerus terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah pergi ke psikiater, kemudian pergi ke psikolog, bahkan sampai pergi ke dokter spesialis kejiwaan. Dan itu akan diberikan obat, dan itu sulit sekali untuk sembuh. Maka dari itu, teman-teman nggak boleh stres. Apalagi nih, gangguan tidur. Nah, teman-teman akan terganggu tidurnya, tadi insomnia, gangguan pencernaan, tadi MAH bisa, naiknya asam lambung, kemudian apalagi diare, gangguan perut gitu kan. Terus permasalahan kulit seperti jerawat atau rambut rontok. Terus kemudian biasanya ciwi-ciwi nih ya, kan nggak suka nih ya kalau ada timbul jerawat atau rambutnya rontok, kan udah dirawat tiap hari pakai skincare. Tapi kalau stresnya nggak dihilangkan ya percuma gitu kan. Nah, habis itu perubahan sifat yang ekstrim, suka marah, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Yuk Kak, di next. Nah, apa saja yang dapat memicu stres? Yang pertama, bisa karena kondisi keluarga, mungkin di rumah ada banyak masalah, atau mungkin tekanan dari sekolah. Ini kan teman-teman pada sekolah nih ya, mungkin ada yang namanya tugasnya banyak, tugasnya numpuk gitu kan, atau aksi bullying. Hayo, siapa di sini yang suka ngebully temennya? No, karena yang nama aksi bullying itu nggak boleh teman-teman. Dan itu bisa kena pasal ya, karena itu sama saja kita ngejelek-jelekin orang. Bullying itu nggak boleh. Bilang ini itu nggak boleh. Oke, karena itu bisa menyebabkan atau memicu stres. Kemudian apalagi pekerjaan, mungkin di rumah bosen, ini itu aja Kak yang dikerjain sama aja terus tiap hari karena school from home ya. Jadi kita ngerjainnya itu terus gitu. Yuk Kak, next. Nah, kita nih usia-usia remaja saat ini ya, jadi kita kan masih mencari jati diri nih. Nah, yang kita lakukan adalah apa? Di tengah pandemi ini biasanya kita kan sekolah dari rumah, kemudian melakukan kegiatan yang sama, kemudian jenuh dan stres. Dan yang terjadi adalah kita mengalami stres, kemudian memicu pada dampak kesehatan kita. Kemudian yuk next. Nah, kenapa nih kita nggak boleh yang namanya overthinking atau insecure? Coba Kak, di next Kak. Kenapa sih kita nggak boleh overthinking atau insecure?
rasa tidak percaya diri, tidak diperbolehkan. Stop insecure, stop overthinking, karena, Kak, di next, boleh? Ini dia, karena kalian itu luar biasa sejak lahir. Kenapa? Kalian itu adalah orang-orang pemenang. Ayo, love yourself, sayangi dirimu sendiri. Jadi ini, kiat-kiat ini diambil dari kutipan di buku yang judulnya ini ya, kalian bisa baca di layar nih. I want to dream, but I want to eat tteokbokki. Tahu kan tteokbokki apa? Nah, di buku ini jelas menjelaskan kenapa kalian nggak boleh insecure, karena kalian yang luar biasa, kalian itu udah luar biasa sejak lahir. Kalian itu keren, kalian itu istimewa. Kemudian kalau kalian lelah ya kalian istirahat, wajar kalau tubuhmu itu lelah, kamu boleh istirahat. Dan tidak ada yang boleh merendahkanmu karena kamu keren, kamu istimewa. Yuk, di next Kak. Jadi mulai sekarang, yuk kita stop insecure, stop overthinking. Apapun yang terjadi hari ini mungkin nggak sempurna, mungkin berat, tapi nggak apa-apa. Ayo kita belajar bersyukur hal-hal kecil. Hari ini masih bisa makan, masih bisa bernafas, ya kan? Jadi nggak boleh tuh yang namanya overthinking, nggak boleh lagi yang namanya insecure kayak gitu ya. Yuk Kak, di next. Tipsnya apa aja sih kira-kira untuk mengelola pikiran kita yang sering stres di tengah rutinitas yang gitu-itu aja Kak, di tengah sekolah dari rumah yang membosankan? Yang pertama, pikiran positif, nggak boleh overthinking. Yang kedua, melakukan sesuatu yang baru. Yang ketiga, membuat buku harian, mungkin catatan-catatan. Boleh kok nulis buku diary, yang penting dijaga ya, jangan sampai ada orang yang tahu. Nanti kalau orang yang tahu malah dibaca ya. Atau menjaga komunikasi secara virtual. Boleh teleponan, video callan sama teman, sama doi. Kalau yang punya doi, kalau yang jomblo diem aja. Oh, enggak. Sama teman boleh. Ngumpul olahraga kayak gitu ya, maksudnya secara virtual, kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Yuk Kak, di next. Nah, gimana biar kita semangat belajar nih? Yang pertama, buat kelompok belajar. Kita belajar kan secara virtual. Buat link Zoom, kita bisa belajar bareng-bareng sama teman kita di luar jam-jam pelajaran. Yang kedua, membuat jadwal belajar nih. Ya kan? Yang ketiga, luangkan waktu untuk melakukan hobi. Boleh sepak bola, boleh badminton, boleh main Barbie, masih boleh, nggak apa-apa. Asalkan itu nggak salah, boleh dilakukan. Yuk Kak, di next. Nah, cara menghilangkan rasa malas yang pertama, kita harus sering-sering bergerak, sering-sering olahraga. Yang kedua, kalau lagi sekolah online, seharusnya tidak ada di atas tempat tidur, jadi harus duduk yang enak gitu kan, nggak usah di atas tempat tidur, nanti rebahan lagi malahan. Terus menjaga tubuh tetap minum air putih yang banyak, makan yang cukup dan bergizi, kemudian pencahayaan yang cukup. Jadi jangan sekolah sambil gelap-gelapan kayak gitu ya. Yuk Kak, di next. Nah, kira-kira dari sini teman-teman ngerti kan ya bahwa manajemen stres itu sebenarnya gampang, tergantung teman-teman mau ngelakuin apa enggak, ya kan? Yuk kita mari sama-sama bareng-bareng hidup sehat, nggak cuma 5M yang kita terapkan, tapi kita harus manajemen stres kita, manajemen pikiran kita. Yuk, Kak Maria kembaliin Kak Feby. Terima kasih kepada Kak Maria yang udah nyampain materi terkait dengan manajemen stres. Nah, teman-teman kan sudah dengar nih terkait dengan manajemen stres tadi, gimana tuh tips-tipsnya juga yang buat teman-teman nantinya kalau misalnya memotivasi diri untuk belajar. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Kak Maria, boleh dikirimkan melalui chat yang ada di room ini. Nah, untuk sama lagi, seperti yang materi pertama, nantinya juga teman-teman nanti dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan dopres. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini, siapa tahu kalian salah satu yang beruntung untuk membawa pulang dopres tersebut. Ingetin lagi dong Kak, kira-kira dapat apa Kak? Kalau itu menangnya. Kak, dapat pulsa ataupun Shopee Pay sebesar 25.000 per orangnya Kak. Yang berhasil mendapatkannya bisa langsung mengkontak dengan panitia nantinya. Wah, lumayan nih Kak, 25.000 kalau buat tambah-tambah beli skincare ya Kak ya? Lumayan Kak, searching dulu tapi beli skincare-nya. Tidak Dek Rahmat, warna kulit tidak berasal dari stres. Jadi kamu jangan insecure karena kamu istimewa dan berharga. Terima
kasih kepada Adik Rahmat yang udah bertanya. Hari ini merupakan peserta yang sangat aktif ya untuk Adik Rahmat. Sudah memberanikan diri. Tolong catat panitia. Kayaknya bakal dapat door prize ini, Kak. Iya, dapat door prize di akhir. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi dari adik-adik? Oke, Dek, saya tanya. Untuk tadi itu untuk materi yang pertama berapa menit? Dari Mas Timekeeper? 12 menit, Bu. Kurang 2 menit, Bu. 12 menit ya. Gitu. Belum tanya jawab sama diskusi ya. Terus ini, tadi di slide yang pertama itu kayaknya logonya UNED itu pakai logo yang lama ya. Logo yang baru itu yang ada di PPT manajemen stres. Jadi ada merahnya sekarang, yang bentuk padinya itu merah sekarang. Kalau yang lama kan yang hitam ya. Nah, jadi ganti yang baru ya untuk logonya. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya, nah tadi kan ada gamesnya kan ada 2. Kalau ternyata itu nggak ada yang menjawab benar, hadiahnya dilimpahkan ke penanya terbaik atau ke arah yang mengerjakan post-test terbaik? Ini Bu, kemarin kan diskusi diskusi dengan bendahara Bu, itu dapat revisi terkait hadiahnya itu jadinya akhirnya itu kesepakatannya itu jadinya 4 orang penanya gamesnya jadi nggak jadi Bu, jadi hanya 4 orang penanya dan 12 yang dapat post test terbaik dan terbaik, atau jadinya ini aja Bu, 11 post test jadi satunya bisa games gitu Bu. Kalau menurut saya sih untuk game Mohon maaf di mute itu Bu. Untuk games tetap dialokasikan, cuman kalau ternyata nanti gamesnya itu ada yang nggak bisa menjawab, baru dialihkan ke yang post test. Begitu juga dengan penanya terbaik. Kalau memang tidak ada yang tanya dan masih ada sisa, itu dialihkan ke post test. Yang penting 16 kalau nggak salah kemarin ya, 16 itu sudah bisa terbagi semua gitu loh ke peserta. Intinya seperti itu. Terus apa lagi tadi ya? Masalah waktu oke. Terus ini, nah terkait dengan cara nanyanya nih. Nah, cara nanya nanti itu lewat chat atau lewat ini, atau lewat dia tanya langsung. Itu juga perlu perlu diberi diomongno di tata tertib. Intinya seperti itu sih. Dari kami ini Bu, pengennya itu nanti langsung nanyakan ke chat, nanti MC-nya akan ini Bu, menunjuk orangnya gitu Bu, seperti itu Bu. Oke, iso mengingat terkait waktu juga Bu. Jadi untuk pertanyaan itu mulai bisa dibuka pada saat pada saat presenter pertama itu sudah mulai memaparkan materinya. Jadi paling nggak nanti format pertanyaannya itu seperti apa? Atau P1 langsung pertanyaan atau gimana? Atau langsung nama pematerinya? Karena ada 2 materi kan? Oh iya. Format itu perlu dijelaskan ke peserta pada saat awal di tata tertib, atau nanti bisa kalian timpa di chat nanti. Terus jangan lupa untuk absensi sama link pretestnya itu juga dibagikan ke kolom chat sama di YouTube kan ada 3 kan, ada yang lewat WA, kemudian ada yang lewat YouTube, ada yang lewat Zoom-nya. Itu jangan sampai lupa. Ini tadi kan memang nggak ada peserta ya, jadi mungkin kita nggak bisa estimasi kira-kira akan ada berapa pertanyaan nanti yang akan kita jawab. Intinya seperti itu. Terima kasih masukan-masukannya Bu. Ini udah nyoba break room? Ini sudah break room Bu. Ini untuk yang main room ini untuk yang kelas 11, breakout room-nya untuk yang kelas 10 Bu. Seperti itu Bu. Oke.
Karena Bertiga untuk Hmm? karena main room-nya itu yang nanti disiarkan ke YouTube-nya itu, Bu. Oke, Talia di sini sudah bisa ini kan, sudah bisa streaming ya, sudah ada logo di Nggih, Bu. sebelah kiri saya. Oh iya, terkait besok itu kan dosennya kan ada 3, ada saya, ada Bu Wulan, sama ada Bu Lia. Untuk pembagian roomnya seperti apa? Apakah semua ketiga-tiganya itu di main room atau ada yang di break room nanti dosennya untuk mengawasi? Kalau kemarin diskusi dengan COCOE ini, Bu, untuk Bu Lydia dengan Ibu Dita di main room ini, nanti untuk yang bulan itu di break room, Bu. Cuman saya pastikan lagi dengan pihak humas, Bu. Baik, lebih baik seperti itu ya. Jadi nanti enak pada saat. Jadi paling enggak itu di setiap room itu ada dosennya untuk mengarahkan diskusinya kalian. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat atau apa, mereka bisa mengarahkan. Intinya seperti itu sih saya. Oh ya, Bu. Ini dari teman itu kan Bu Dita sudah ini, Bu. Untuk yang merem kan sudah melihat, Bu. Ini untuk yang break room, apakah Ibu Dita juga ingin melihat juga atau bagaimana, Bu? Seperti itu. Rekamannya ayo share ke saya ya. Iya. Ini direkam nggak? Assalamualaikum Bu Dita. Bu, mohon maaf saya tidak bisa on cam soalnya jaringannya lagi buruk, Bu. Iya, Bu, kalau misalnya ini gladi lagi, kemudian Bu Dita kami taruh di room 2 bagaimana, Bu? Soalnya Bu Wulan sama Bu Lydia sepertinya tidak bisa mendampingi Bu untuk malam ini. Bagaimana, Sekarang ini Bu? yang nggak bisa. Iya, malam. Oh ya wis, gak apa-apa DKN. Baik, Bu. Untuk teman-teman bisa dimulai lagi sesuai rundown. Untuk Bu Dita nanti kami taruh di room 2.
Yang di sini gladi juga. Di mood Mas di mood. Iya Mas. Dimulai dari MC dari awal terus nanti di breakout gitu. Berarti ini Iya, yang di breakout dikeluarin dulu semua. Kita keluarin dulu ya. Ya. Ini semua balik ke main room semua ya, Dek ya? Iya, Bu. Saya juga balik ke main room. Iya, Bu. Dimulai dari awal MC, Bu. Boleh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu dosen Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember, kepada Bapak Ibu perwakilan guru dari SMA Negeri 1 Kencong, kemudian teman-teman kelas 10 dan kelas 11 dari SMA Negeri 1 Kencong, serta panitia yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi pada hari ini dalam webinar dengan tema hibernasi, hidup bersih sehat, dan manajemen stres selama pandemi COVID-19 yang dilakukan secara virtual melalui Zoom dan juga dapat disaksikan melalui live streaming YouTube dengan saya Feby sebagai MC pada pagi hari ini yang akan menyampaikan terkait tentang tata tertib dan juga susunan acara pada pagi hari ini. Tata tertib adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepada peserta Zoom diharapkan mengganti nama pada Zoom ini dengan format kelas _ nomor absen _ nama peserta. Kemudian yang kedua, selama acara berlangsung diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon. Peserta diperbolehkan mengaktifkan mikrofon apabila dipersilakan oleh MC ketika sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab bisa kepada peserta untuk menyampaikan melalui chat yang ada di room ini. Kamera boleh di-on-kan sebaiknya bila memungkinkan, atau bila tidak memungkinkan boleh dinonaktifkan selama acara berlangsung. Terkait dengan susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Jember. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kencong, lalu dilanjutkan dengan pretest selama 5 menit. Kemudian nanti yang untuk kelas 10 akan dipindahkan ke breakout Zoom, dan yang kelas 11 tetap ada di Zoom ini. Kemudian selanjutnya yaitu materi pertama mengenai pengenalan profesi apoteker dan juga PHBS. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan games. Lalu setelah games akan ada materi kedua yaitu tentang manajemen stres, kemudian penutup, dokumentasi, dan juga terakhir setelah live dari Zoom ini akan diberikan link post-test dan juga link pengisian data sertifikat. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, yang pertama mari kita dengarkan sambutan oleh Ketua Program Studi Profesi Apoteker UNES kepada yang terhormat Ibu Apoteker Lydia Ameliana, Sarjana Sains Magister Farmasi. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada Oke, Ibu. anggap saja Bu Wulan sudah. Lanjutkan. Baik, Bu. Lanjutkan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kencong kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ainur Rofiq, Magister Pendidikan. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Memori, terima kasih kepada Bapak Ainur atas waktunya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pretest kepada peserta yang ada di Zoom ini, baik kelas 10 maupun kelas 11. Dimohon mempersiapkan diri untuk mengerjakan pretest. Link pretest akan disebarkan oleh panitia.
baik melalui WhatsApp group, melalui chat pada room ini, dan juga melalui live streaming dari YouTube. Silakan kepada teman-teman sekalian, baik kelas 10 maupun kelas 11, untuk mengerjakan pretest dengan waktu selama 5 menit. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan pretest. Selanjutnya kita lanjutkan dengan persiapan untuk materi pada pagi hari ini. Kepada teman-teman dari kelas 10, nantinya akan mendapatkan undangan untuk breakout Zoom dari tempat ini, dan teman-teman bisa mengklik undangan tersebut. Bila teman-teman dari kelas 10 belum mendapatkan undangan breakout Zoom, maka dapat menginformasikan kepada panitia melalui chat yang ada di room ini. Silakan kepada panitia untuk mengundang adik-adik yang ada di sini yang kelas 10 untuk berpindah ke breakout Zoom. Ini aku ini ya, ternyata kalau chat direct message itu kalau misal hanya bisa yang sesama roomnya ya, nggak bisa kita di main room chat ke breakout room. Bisa, Mas. Iya. Bisa. Kamu harus ada Itu perwakilan pertanyaan untuk atau pernyataan, Mas? Timer yang di sana. Pernyataan. Oh, berarti bisa dijawab ya. Oke. Pernyataan. Sudah.
Halo teman-teman, kembali lagi sama saya yang akan memandu pada pagi hari ini sebagai moderator untuk materi 1 dan juga materi 2. Nah, teman-teman jangan bosan-bosan ya ketemu sama saya lagi di sini. Nah, sebelumnya panitia sudah mempersiapkan, panitia yang sangat kreatif ini sudah mempersiapkan sedikit jargon buat kita biar tambah semakin dekat, semakin akrab lagi. Jadi jargonnya itu, kalau aku bilang hibernasi, kalian jawabnya, mantap. Yuk, bareng-bareng. Kakak panitianya juga bisa ikutan ya. Hibernasi. Mantap. Feb, nggak usah Mantap. materi lagi langsung soalnya kan kita evaluasi untuk yang breakout room-nya. Nggak apa-apa. Oke, berarti kita diam aja ya sekarang. Alhamdulillah. Udah tak undang Mas, samen Mas. Aku ke breakout room ya. Makasih. Bacot butuh tenaga, Rek.
sesuai